Pimpinan Pusat Aisyah, Dr. Siti Nurjanah Johantini melakukan kunjungan ke Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka Milad Aisyah Kaltim yang ke-105 dan Gebyar Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-48 di Kaltim. Dalam kunjungan pimpinan Pusat Aisyah ke Kaltim, selain dalam rangka Milad Aisyah ke-105, ia juga melakukan kunjungan silaturahmi dengan anak-anak panti asuhan Al-Walidatul Rahman, Minggu 28 Agustus 2022. Dalam kunjungan silaturahmi tersebut, pimpinan Aisyah Pusat memberikan pemahaman bagi anak-anak tentang perjuangan Aisyah, termasuk dengan pemberian nama Nyai Dahlan dan Nyai Walidah yang menjadi nama panti asuhan tersebut. Kemudian setelah beberapa saat bercengkrama dengan anak-anak panti asuhan Al-Walidatul Rahman, pimpinan Pusat Aisyah kembali melanjutkan kunjungannya untuk melihat lokasi persiapan pembangunan gedung dakwah pimpinan wilayah Aisyah Kalimantan Timur yang terletak di Jalan Sirat Salman, Samarinda. Lanjut kemudian kunjungan terakhir rombongan pimpinan Pusat Aisyah di Rumah Sakit Aisyah Ibu dan Anak di Jalan Pangeran Hidayatullah, Samarinda bersama pengurus dan pimpinan Aisyah Kaltim. Pada kesempatan itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah mengatakan bahwa Rumah Sakit Aisyah Ibu dan Anak adalah suatu kebanggaan perempuan Muhammadiyah yang dapat memberikan kontribusi pelayanan bagi kesehatan terhadap masyarakat. Menjadi rumah sakit kebanggaan Aisyah. Kenapa menjadi rumah sakit kebanggaan? Ya karena Aisyah sebagai organisasi perempuan Muhammadiyah bisa turut serta berkontribusi memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang sebenarnya tugas utamanya adalah negara. Tetapi Muhammadiyah Aisyah sejak kelahirannya itu bahkan ikut mendirikan negara Republik ini, maka kita harus mengisinya. Salah satu cara untuk mengisi Republik ini, ya, negara yang kita cintai ini, dengan menghadirkan lembaga rumah sakit. Yang kedua, tentu menjadi kebanggaan kami karena rumah sakit ini melayani rumah sakit ibu dan anak, di mana di awal berdirinya rumah sakit ini masih sedikit yang rumah sakit yang lain, ya Bu Direktur, ya pada waktu itu, sehingga kita jadi pionir. Hanya memang tantangannya sekarang bahwa kita harus terus maju. Ditemui Direktur Rumah Sakit Aisyah Ibu dan Anak saat kunjungan pimpinan Pusat Aisyah, ia mengatakan bahwa Rumah Sakit Aisyah awalnya dibangun hanya berupa klinik dan berkembang hingga menjadi rumah sakit yang bisa melayani kesehatan ibu dan anak. Alhamdulillah rumah sakit ini berdiri bulan Juli tahun 1967 gitu. Jadi sudah usia 55 tahun. Mulanya dulu memang kecil sebagai klinik, berkembang menjadi melayani ibu dan anak sehingga menjadi rumah sakit khusus ibu dan anak. Rumah sakit khusus ibu dan anak yaitu kita lebih melayani kepada penanganan kebidanan dan kandungan dan penyakit anak. Anak itu dari 0 sampai 14 tahun yang kita layani di sini. Sesuai harapan dari ibu-ibu tadi yang ingin menjadikan rumah sakit ini rumah sakit umum. Kalau rumah sakit umum kita harus berkembang untuk bisa melayani yang lainnya, seperti tadi ada penyakit dalam, ada misalnya jantung dan yang lain sebagainya. Saat ini sementara dari Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Kaltim, ia berharap Rumah Sakit Aisyah Ibu dan Anak nantinya bisa menjadi rumah sakit umum yang dapat memberikan pelayanan dan menerima rujukan pengobatan pasien dari berbagai tempat di Kaltim, terutamanya di Kota Samarinda. Aisyah ini, Ibu Nurjanah Johantini lebih semangat pada kita untuk lebih mengembangkan rumah sakit ibu dan anak ini menjadi rumah sakit umum. Kita sudah punya lahan, kita nanti menggambar dan juga mempersiapkannya. Mudah-mudahan dengan adanya rumah sakit
ibu dan anak yang sudah menjadi rujukan masyarakat ya untuk berobat di sini. Ini akan lebih mengembangkan amal usaha Asia. Asia lebih dikenal di masyarakat umum dan juga menjadi salah satu amal usaha yang menjadi panutan kepada masyarakat untuk mengobati anak ini. Untuk segala persiapannya juga baru kepada renovasi ini, mudah-mudahan tahun yang akan datang bisa segera mengembangkan untuk rumah sakit umum. Dari Rumah Sakit Aisyah Ibu dan Anak di Jalan Pangeran Hidayatullah, Kota Samarinda, tim GA TV, Akbar dan Nugrah melaporkan.